A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wa hadana bi ni'matil islam wa rafa'at darajatana bi ni'matil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi mab'atsuna rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan rahmatnya, karunia-Nya, dan yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmatnya kepada kita semua, sehingga tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk mengkufuri nikmatnya. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan perintahnya serta menjauhi semua larangannya. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dicurahkan kepada baginda alam, rahmatan lil alamin, yang dimana syafaat beliaulah yang paling kita harapkan di hari kiamat kelak. Saudara-saudaraku hazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala merindukan kita? Kerinduan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat kita ketahui melalui terlintasnya niat di pikiran maupun di hati kita dalam rangka memperlakukan perbuatan baik. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala niat itu terlintas, jangan pernah kita menggunakan kata masih ada hari esok. Karena yakinlah saudara-saudaraku, tidak akan pernah ada waktu yang tepat bagi mereka yang selalu menunda-nunda waktu. Lalu tatkala niat itu terlintas di hati kita, jangan pernah gadaikan dengan perbuatan yang bersifat duniawi. Mengapa saya katakan demikian? Karena tatkala kita ingin mengejar duniawi, yakinlah kita tidak akan pernah mendapatkannya. Lalu bagaimana dengan kalimat manjada wajada? Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Oke, dunia yang kita kejar pasti akan kita dapatkan, tapi yakinlah itu tidak akan banyak. Lalu bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha? Jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan sanggup. Tidak mungkin rasanya nikmat yang diberikan Allah itu sedikit kalau kita tidak sanggup menghitungnya. Baiklah, tatkala kita mengejar dunia kita dapatkan, lalu yang kita dapatkan itu banyak. Tapi tatkala itu banyak, yakinlah kita tidak akan pernah merasakan kepuasan. Mengapa saya katakan demikian? Dari hadis an ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau kana ibnu Adam wadiyan min malin, labatigois wadiyani, walam yumla fahu illa turaba, wa yatubulloha mantaba." Dari Ibnu Abbas, ia mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, "Jikalaulah anak Adam, kita semua anak Adam diberikan satu lembah, yang di atas lembah itu semua ada harta yang berlimpah, maka kita akan meminta 2 lembah. Dan tatkala 2 lembah itu diberikan, kita akan meminta 3 lembah. Dan semua itu tidak akan memberikan kepuasan kepada anak Adam itu kecuali kematian. Dan bertaubatlah, sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat." Orang yang tidak merasa lalu ada orang yang membantah, ada kok orang yang puas dengan kenikmatan duniawi kalau dia bersyukur, sebagaimana dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Oke, dia bersyukur, dia pasti puas dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia yang kita kejar kita dapatkan, dan yang didapatkan juga banyak, dan kalau kita bersyukur kita pasti akan merasakan kepuasan. Tapi yakinlah itu semua tidak akan kekal.
Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika niat yang tadi terlintas di dalam hati kita, jangan pernah kita tukarkan dengan sifat-sifat jangan pernah kita tukarkan dengan segala hal yang bersifat keduniawian. Lalu bagaimana, apa yang menjadi alasan kenapa kita tidak boleh menukarkannya dengan keduniawian? Sebagaimana hadis yang diambil dari Ibnu Syaddad radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum asabi'ahu fil yamin falyanzur bima yarji'." Dari Ibnu Syaddad, semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mad dunya fil akhirah," tidak ada dunia kalau dibandingkan dengan akhirat. Kenapa demikian? Perumpamaan dunia yang dibandingkan dengan akhirat itu seperti orang yang meletakkan salah satu jarinya di atas lautan, lalu dia mengangkatnya. Kemudian dia melihat tetesan-tetesan yang jatuh ke lautan. Begitulah perumpamaan yang dibuat Rasulullah SAW tentang sifat keduniawian. Bayangkan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetesan demi tetesan air yang jatuh dari orang yang meletakkan jarinya di atas lautan tidak ada artinya dengan lautan yang luas. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah terlintas di benak pikiran kita untuk menunda-nunda waktu. Tatkala niat itu terlintas, usahakan sedemikian mungkin untuk melakukannya. Mungkin saat ini kita semua percaya dunia yang kita tempati saat ini adalah nyata. Akan tetapi akhirat yang katanya kekal, yang hanya kita baca melalui lembaran-lembaran kisah cerita yang belum pernah kita lihat, tapi yakinlah ada saatnya di mana akhirat yang dulu kita baca melalui lembaran-lembaran kertas menjadi nyata, dan dunia yang nyata hanya tinggal sebuah cerita. Kaum muslimin dan muslimat Khazanah Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita terlambat, maka mulailah diri untuk berbuat baik. Lalu bagaimana? Kita bingung ingin memulai perbuatan dari mana? Ketika orang ingin berbuat baik, maka lakukanlah perbuatan itu melalui sholat lebih dahulu. Ada orang yang mengatakan, lebih dahulu memperbaiki hati, baru melalui luar. Yakinlah wahai saudara-saudaraku, perbaikilah lebih dahulu dari luar, baru hati Anda diperbaiki. Hati adalah urusan ilahi. Jadi tatkala orang ingin mengurus hati, sama dengan dia ingin mengurus perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan dalam diri kita, saya ingin berbuat baik mulai dari saat ini, maka laksanakanlah. Jangan pernah menunda-nunda waktu. Karena seperti yang dikatakan tadi, tidak akan ada waktu yang tepat bagi mereka yang suka menunda-nunda waktu. Jadi kesimpulan dari apa yang telah disampaikan tadi, inti pertama, jika ada niat terlintas dalam hati ingin berbuat baik, maka lakukanlah secepatnya. Yang kedua, jika terlintas niat itu dalam hati kita, jangan pernah tukarkan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat duniawi. Dan yang ketiga, jangan suka menunda-nunda waktu. Karena tidak akan ada waktu yang tepat bagi mereka yang suka menunda-nunda waktu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi bima ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum penutupannya sini aja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim,
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. In wajadtum minni hita'at awalan astaghfirullahal azim summa arju ilaikumul afwan wa billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.